أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Al-Ayah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Koordinator IKIP Widya Dharma Pokja Sampang, yakni Ibu Hana SPD MFPD. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan kali ini, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di aula yang insya Allah barokah. Amin. Amin. Dalam keadaan sehat, yakni momen Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan menuju zaman intelektualisme, yakni di Islam. Teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang berbahagia, tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena sejatinya saya bukanlah dai ulum atau pentausiah yang spektakuler, bukan. Melainkan saya berbicara di hadapan teman-teman mahasiswa ini atas dasar diperintahkan oleh pimpinan, yakni Ibu Hana SPD MFPD. Terus terang, tadi saya mengikuti apel dalam rangka Harlah Santri Nasional 2022 di Montosama, tetapi mendapat telepon untuk mengisi tausiah pada hari ini bersama teman-teman mahasiswa. Bentuk taat saya tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan. Sudah Pak, lanjutkan saya saja. Karena itulah bentuk dari rasa tawadhu dan taat saya kepada pimpinan, maka saya mengiyakan, siap Bu, saya akan mengisi tausiah di acara Maulid Nabi mahasiswa IKIP Widya Dharma. Itu menjadi poin khusus buat teman-teman mahasiswa, bagaimana kita taat kepada guru, bagaimana kita taat kepada pimpinan. Teman-teman mahasiswa, izinkan pada kesempatan kali ini saya mengulik sebatas tentang sejarah Rasulullah. Kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad lahir ke atas dunia ini, yaitu membawa rahmatan lil alamin. Sepakat? Ya, sekali lagi sepakat? Sepakat. Ini merupakan bentuk bahwasanya tidak ada nabi lain yang nantinya dapat memberikan syafaat kepada umatnya selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilahirkan ke dunia
dunia ini dalam keadaan suci, di mana alam ini juga ikut bahagia. Semua pepohonan tertunduk, angin pun tidak menghempaskan. Anginnya begitu dahsyat, bulan pun tidak menampakkan wajahnya terlalu gemerlap, melainkan tawadu kepada Rasulullah. Hari apakah itu? Yakni hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Hijriah. Itulah Nabi Agung kita lahir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya akan bercerita bahwasanya ketika Rasulullah, dan ini menjadi cerita untuk anak-anak kita di bangku dunia. Rasulullah lahir bertepatan dengan tentara kafir Quraisy yang diutus oleh pimpinannya untuk menghancurkan Ka'bah, di mana tentara itu membawa gajah yang sangat besar. Ya, tujuannya tidak lain, hanya untuk menghancurkan Ka'bah, karena orang-orang waktu itu percaya bahwa semua umat Islam semua berkiblat kepada Ka'bah, sehingga bila mana Ka'bah ini dihancurkan, maka umat Islam akan tercerai-berai. Tetapi itu hanya kehendak manusia. Allah berkehendak lain dengan mengutus burung ababil, yakni membawa kerikil kecil dan dilemparkan kepada tentara tersebut. Akhirnya tentara tersebut merasa istilah anak sekarang KO dan mundur. Ini sejarah tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, patutlah kita tauladani tentang akhlak-akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang pertama ini menjadi kecil tetapi sering kita abaikan, yakni di mana Rasulullah kalau hendak minum ini pasti minumnya dengan cara duduk. Ingat ya teman-teman mahasiswa semua, bahwa Rasulullah ketika hendak minum ini pasti dalam keadaan duduk. Kenapa demikian? Karena bila mana kita minum dalam keadaan berdiri secara medis, maka tulang belakang kita, tulang ginjal kita ini akan terbuka, dan semua apa-apa yang dimasukkan tadi itu tidak akan difilter oleh yang namanya ginjal, jadi masuk saja. Itu perlu kita perhatikan. Yang kedua, kadintoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mana minum, yakni kalau beliau minum pasti dengan cara meminum dengan tangan yang kanan. Tahu nggak kenapa? Rahasia. Ada yang tahu? Oke. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa kenapa di
minum dengan minum tangan kanan, karena bila mana kita minum dengan tangan yang kiri, jin dan syaitan juga ikut masuk ke dalam rongga tubuh kita. Maka sangat disayangkan bila iblis-iblis tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Na'udzubillah min. Oke, yang terakhir, ini di bulan Maulid tentunya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Ini satu-satunya bacaan yang diberi pahala meskipun itu dalam keadaan riya sekalipun. Ini hanyalah pembacaan sholawat. Maka dari itu kita, apalagi dalam momentum Maulid Nabi ini, sangatlah penting memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengutip ya, ada sebuah cerita teman, kebetulan dia waktu di pondok sering membaca yang namanya sholawat minimal itu 10.000 kali setiap hari. Setelah dia berkeluarga, ternyata dia memiliki putra dan putranya tumbuh besar menjadi ahli syariah. Bahkan beliau menamatkan studi doktoral termuda se-Indonesia. Ini setelah ditanya kepada orang tuanya, kenapa kok bisa kamu itu menyelesaikan studi doktoral semudah ini? Satu jawabannya, amalan saya tetap waktu mondok dulu, yakni membaca sholawat 10.000 kali. Bila mana saya kosong atau terlepas, maka saya akan menggantinya di hari berikutnya. Ini adalah sebuah cerita yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum